keinginan. Zuhud itu syahwatnya apa? Kebalikannya, lawannya adalah syahwat. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan keinginan terhadap dunia menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan menurut sebagian kelompok di dalam Islam. Ya, seperti orang-orang sufi yang meninggalkan zuhud itu betul-betul meninggalkan dunia. Gak mau bekerja, malas-malasan dan lain sebagainya, seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwasanya zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud. Ya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada hari kiamat nanti, atau fi al-akhirah, di hari akhirat. Yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Nah, biasanya ini keinginan yang seperti ini adalah keinginan duniawiyah. Keinginan duniawiyah. Ya. Adapun wara' atau perkara bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini yang seperti kita ketahui bahwasanya ini tentang syubhat. Ya. Nah, kemudian beliau mengisyaratkan tentang, ya, dengan kedua jari jemari beliau ke arah telinga, ya, ke arah telinga beliau. Dari Nu'man bin Bashir, dia bertutur, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. An-Nu'man dengan mengisyaratkan dengan dua jarinya ke arah dua telinganya. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan perkara yang haram itu jelas, semuanya muhkamat, jelas. Ini haram, ini haram, ini halal, ini halal. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Nah, syubhat maknanya adalah perkara yang samar-samar. Ya. Tentu saja samar-samar di sini adalah dari segi hukum. Apakah dia halal ataukah dia haram? Ya. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia sekiranya hadis ini sampai kepada mereka semua. Ya. Barang siapa menjauhi perkara syubhat ini, berarti dia telah menjaga kesucian agama beserta kehormatan dirinya. Tidak hanya sekedar kehormatan dirinya, tetapi juga agama yang suci. Ya. Barang siapa jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara haram. Karena biasanya begitu. Syubhat itu kebanyakan sesuatu yang tidak jelas, tapi jeluntrungnya juga kepada sesuatu yang haram. Ya. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah tempat gembala yang terlarang, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Terlebih lagi, ya, gembala dia tidak seperti dia, kan begitu. Pasti apa? Dia akan melakukan sesuatu. Seperti dulu ketika saya menggembala kambing milik bulik saya. Kebetulan beliau itu jagal kambing. Nah, saya waktu itu membawa sekitar 10 kambing. Ya. Nah, tidak jauh dari rumah beliau itu sekitar 50 meter itu pas sawah.
Tapi di situ ada sungai besar setengah dari musola kita ini, jadi besarnya itu, lebarnya dan panjang sekali sampai ke beberapa desa. Kemudian juga kan di samping sungai biasanya kan ada tempat berjalan, artinya bagian atas daripada sungai tersebut gitu kan. Biasanya untuk para petani yang sawahnya jauh dari jalan utama begitu. Nah, ketika siang mungkin sekitar jam 2-an lah, itu saya sudah mulai menggembala kambing. Nah, kita kan niatnya itu menggembala di samping sungai itu yang banyak rumputnya. Nah, ternyata yang namanya kambing juga dia seenaknya saja akhirnya makan padinya petani. Ya, seperti itu maksudnya. Ya. Yang halal bagi dia itu hanya rumput yang ada di samping sungai, sementara padi itu tidak halal. Nah, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa setiap raja pasti memiliki daerah terlarang, haram dimasuki. Ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Ketahuilah bahwasanya setiap jasad terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, niscaya baik seluruh jasad, dan jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini masyhur ya, untuk memotivasi kita supaya mengonsumsi perkara yang halal dan menjauhi yang buruk dan haram. Terlebih lagi makanan. Karena hal itu akan mempengaruhi ya hati dan perilaku. Nah, kemudian yang tidak kalah lebih pentingnya lagi adalah meninggalkan syubhat. Yang itu justru yang tidak kita ketahui. Tapi minimal kita ketahui bahwasanya hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk mengetahui apakah dia itu syubhat atau bukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, wal ithmu ma hakka fi qalbik. Dan yang namanya dosa itu di dalam hati itu pasti ada suatu yang tidak enak. Ya. Perkara-perkara yang buruk itu biasanya tidak mengenakan hati. Nah, disitulah kaidah kita dalam menilai sesuatu, apakah itu baik atau bukan. Kembalikan kepada hati kecil. Ya. Kenapa demikian? Karena hati kecil itu tidak mungkin bisa dibohongi. Pasti dia akan jujur. Ya. Dan itu banyak sekali perkara-perkara yang kita hadapi berupa syubhat itu, maka kembalikan kepada hati kecil jikalau tidak mengetahui ilmunya secara dalil. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qati'ati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, dirham dan pakaian. Jika diberi dia ridha, dan jika dia tidak beri dia tidak ridha. Nah, tanda ya, seorang hamba itu menjadi hamba dinar, dirham dan qati'ah pakaian itu bagaimana? Telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu apa? Jika diberi dia ridha, senang, bahagia. Jika dia tidak diberi dia tidak ridha. Padahal sebagai seorang hambanya ikhlas, dia itu qanaah ya. Selalu qanaah apapun yang diberi oleh Allah.
Ya, diberi oleh Allah alhamdulillah, tidak diberi oleh Allah juga alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Bisa jadi kita ya tidak mampu untuk mendapatkan itu. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan kita, kapankah kita butuh dan kapankah kita ingin. Makanya kalau butuh maka biasanya dimudahkan. Jikalau hanya sekedar keinginan hawa nafsu saja, biasanya dipersulit untuk mendapatkannya itu. Ya, makanya apa? Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya ini adalah hadis yang menunjukkan pada kita tentang apa? Tentang tanda-tanda bahwasanya dia adalah budak dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari amalan ini. Hadis ini menunjukkan seorang muslim tidak sepatutnya menjadikan dunia sebagai ambisi dan tujuan terbesarnya. Selain itu, ia menunjukkan bahwa muslim sejati adalah orang yang diberi maka dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Yang sedikit disyukuri, ya, yang banyak semoga berkah. Ya, walaupun juga kadang yang sedikit itu lebih berkah. Kenapa demikian? Karena biasanya orang itu ikhlas. Ya. Dan kadang juga apa? Kadang kalau terlalu banyak juga tidak bisa menggunakan. Ya. Makanya ada istilah sedikit cukup, banyak berkah. Ya. Makanya itu lebih baik. Ya. Adapun jika dia tidak diberi, dia bersabar dan ridha dengan ketetapan Allah atas segala kondisi. Ya, apapun itu qanaah, ya qanaah itu adalah salah satu kuncinya. Ya, qanaah adalah salah satu kuncinya. Apapun itu, diberi sedikit alhamdulillah, diberi banyak juga alhamdulillah. Dan yang lebih penting dari itu adalah apabila diberi banyak dan sedikit itu, ya diinfakkan untuk di jalan Allah. Ya. Orang yang hina adalah orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi dan tujuannya, padahal suatu saat dia akan mati dan hartanya pun juga tidak akan dibawa mati. Iya. Makanya walaupun miskin juga masih tetap bisa bersedekah. Terlebih lagi jika sudah kaya, maka sangat banyak sekali kesempatan peluang untuk bisa bersedekah. Nah. Hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ini hadis ini juga masyhur di tengah-tengah kita. Kadang juga sang khatib juga sering menyampaikan hadis ini. Ya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pundakku. Ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dekatnya Nabi SAW sebagai guru dengan murid. Ya. Beliau berkata, lalu jadilah kamu di dunia seperti seorang asing atau seorang pengembara. Ya, seorang pengembara. Karena apa? Pasti akan pulang. Ya. Orang asing dalam suatu tempat itu pasti orang asing tersebut akan kembali kepada tempatnya di situ. Ya. Lalu Ibnu Umar berkata, apabila engkau mendapati waktu sore maka janganlah menunggu waktu pagi, tidak melakukan apapun yang bermanfaat. Ya.
Makanya di sini ya larangan membuat ya atau membuang-buang waktu dengan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Makanya ada istilah istilah dalam bahasa Arab, la yamdi waqtun illa fihi faidah. Tidak berlalu sebuah waktu atau hari itu kecuali di dalamnya terdapat faedah. Ya. Makanya dalam satu hari itu, mulai dari kita bangun pagi sampai tidur malam, itu semuanya harus ada faedahnya. Ya. Ibarat kata kita berjalan dari musola ini ke rumah kita, entah itu dekat atau jauh, kanan kiri kita ada sesuatu yang memberikan manfaat, informasi secara valid. Ya. Seperti kita dalam perjalanan, seperti halnya yang pernah saya jelaskan ya, kepada murid-murid saya di kelas itu, ketika mereka pulang weekend ya, hari Sabtu itu, saya jelaskan pada mereka, misalkan di Bogor, rumahnya di Bogor, atau mungkin di Bekasi dan seterusnya. Nah, dari ma'had, dari pondok ke rumahnya itu ya, ada dua kondisi di antara mereka. Kondisi yang pertama, dari keluar dari pondok sampai masuk rumahnya, bahkan sampai masuk kamarnya, itu full non-stop lihat HP. Ya, lihat HP. Karena biasanya kan begitu, anak itu balas dendam. Seminggu tidak diberi HP. Terlebih lagi jikalau pulangnya per semester. Waktu saya mondok dulu, padahal deket loh sebenarnya. Rumah saya dengan pondok saya itu cuma 1 jam kalau naik motor gitu. Tapi saya pulangnya 3 bulan waktu itu. Dari awal masuk sampai saya pulang liburan istilahnya, izin itu 3 bulan itu. Ya. Nah, kondisi yang seperti itu tidak membuat anak itu bertambah informasi sama sekali. Ya. Walaupun Facebook. Kenapa? Facebook itu dia tidak melihatnya secara nyata. Adapun keadaan yang kedua, dia tidak megang HP tapi dengan melihat lingkungan sekitar dari pondok sampai ke rumahnya. Nah, ini memberikan informasi yang valid dan nyata. Seperti kecelakaan, gitu. Seperti orang berantem karena mobilnya nggak mau disalib, gitu kan. Dan seterusnya. Itu lebih indah daripada sekedar HP. Makanya tantangan bagi seorang guru pada zaman sekarang itu, selain pada kenakalan mereka, adalah HP. Nah, apabila engkau mendapati waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore tanpa ada manfaat sama sekali. Ya. Pergunakanlah waktu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan kita mendapatkan hadis juga yang sangat berharga sekali, yaitu iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara tersebut. Ya. Di antaranya seperti dalam hadis ini adalah ya, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Artinya semuanya itu perlu diadakannya sebuah rencana. Ya. Ketika seseorang sakit itu apa yang akan dia lakukan, ya. Dan ketika dia sehat apa yang harus dilakukan. Kemudian juga ya, wahayataka qabla mautik, selama hidup itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba Allah, sebagai warga negara, sebagai kepala keluarga, dan sebagai diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Dan tentu saja berjalan di atas syariat Islam. Ya. Hadis selanjutnya, ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih ya.
Hadis ini menegaskan haramnya menyerupai orang-orang kafir. Para ulama berhujjah berdalil dengan hadis ini atas dibencinya mode gaya hidup orang-orang di luar Islam. Mungkin antum pernah mendapatkan sebuah video, entah itu dari Facebook atau dari manapun. Ada sebuah tayangan, saya tidak tahu, lupa namanya tayangannya apa itu. Dan ini merupakan sesuatu di antara gaya hidup orang-orang barat yang begitu bebas. Begitu bebas. Ya. Nah, di akhir daripada dipertemukannya dua orang itu atau beberapa orang itu, kemudian ada salah seorang daripada host mereka itu mengatakan, "You are not father." Tahu antum? Kamu bukan bapaknya. Itu. Ternyata ini tayangan ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Yaitu mengungkap sebuah kehidupan, gaya hidup orang barat yang begitu bebas, sehingga bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa diikat oleh agama. Padahal mayoritas mereka adalah agama Kristen yang kita ketahui. Ya. Nah, acara itu mengungkap siapa dibalik daripada ayah daripada anak ini. Ya. Dan ternyata itu sudah sangat masyhur sekali di dunia barat di sana. Entah itu seorang istri berselingkuh atau seorang suami berselingkuh, atau bahkan laki-laki punya banyak wanita. Ya. Makanya ada sebuah film yang namanya film ini sebenarnya menandakan seorang pendeta, tapi dia mempunyai 60 istri. Antum bayangin pendeta, ya, mempunyai 60 istri atau beberapa istri, tapi anaknya itu jadi istrinya juga nanti. Subhanallah, luar biasa. Nah, tayang ini ternyata mengungkapkan salah satu daripada kehidupan seksual di barat. Ya. Makanya di barat itu kehidupan mereka amburadul sama sekali. Tidak, ya. Dan itu tidak mungkin bagi seorang muslim itu mencontoh mereka. Cukuplah Rasulullah SAW dan para sahabat itu menjadi contoh. Ya. Dan itu banyak sekali. Dan ini memang di media sosial itu sudah sangat terang dan jelas sekali. Terutama LGBT. LGBT itu sudah masuk ke YouTube. Di YouTube. Dan bahkan mereka itu membuat kanal tersendiri dalam YouTube. Mereka memamerkan kemesraan mereka dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Sudah sangat hancur sekali sebenarnya para jamaah rahimakumullah. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang diatur oleh syariat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tasyabuh amat luas cakupannya, meliputi ibadah, perayaan, adat istiadat, makanan, pakaian, aksesoris, etika, perasaan, kecenderungan, hobi, dan lain sebagainya. Terlebih lagi di Indonesia ini, ya, sekarang itu yang jadi primadona adalah artis-artis dari mana? Iya. Beberapa hari yang lalu itu datang boyband dari sana, itu kelihatan di bandara itu luar biasa yang datang, dan kebanyakannya semuanya adalah perempuan, entah itu yang berkerudung, yang enggak, dan seterusnya, semua masya Allah. Ya. Nah, itulah zaman akhir seperti itu. Ya. Bahkan ditetapkan larangan menyerupai mereka dalam perkara-perkara tersebut, andaikan bukan karena terbatasnya tempat. Ya. Oh, ini penjelasan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sudah mengumpulkan beberapa di antaranya. Beliau menulis dalam pembahasan yang sangat baik tentang masalah ini dalam kitab beliau berjudul Hijabul Mar'atil Muslimah, hijab para muslimah. Ya. Nah, kemudian juga diganti oleh beliau dengan jilbab al-mar'ah al-muslimah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, hadis ini minimal menunjukkan haramnya tasyabuh dengan mereka menyerupai orang-orang kafir, walau zahirnya menunjukkan kafirnya orang yang melakukan. Ya. Di antara cara hidup, gaya hidup orang-orang kafir itu pacaran bisa dalam satu rumah. Itu di Facebook dan di mana, di YouTube udah banyak banget. Beberapa hari yang lalu itu saya share di Facebook saya itu sebuah saya pernah jelaskan di majelis kita ini juga, yaitu sebuah retweet tentang jatah mantan. Jadi misalkan si fulan A nikah dengan si fulanah B, tapi si fulanah ini dulu punya pacar si A, si B, si C, ya. Maka si fulanah B ini tanpa sepengetahuan dari sang suami itu memberikan jatahnya kepada si D, C. Seperti itu. Ada seorang ustadz, dia bilang ke saya, hal semacam ini tidak layak untuk di-share. Tayyib, itu menurut antum. Bagi saya ini sangat penting sekali untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kenakalan anak kita. Ya, pemuda-pemuda kita. Kita hanya sekedar menjelaskan hadis ini, kemudian tanpa contoh konkret pada zaman kita, ngambang. Pernah juga saya beritahu kepada seorang orang tua, ya, tentang data-data yang bisa diperoleh dari pemerintah tentang kenakalan anak remaja, terutama masalah seksual. Ya, kenapa? Karena mereka kalau pacaran itu tidak berhubungan intim, nggak pacaran. Antum bayangin itu. Dan yang selalu menjadi korbannya siapa? Perempuan, pasti itu. Nah, tadi malam saya membaca sebuah berita bahwasanya ya, nggak kunjung dilamar seorang perempuan itu aborsi sampai 7 kali dan diletakkan di sebuah kotak atau tabung itu, kotak itu dijejer itu 7 itu, subhanallah. Sampai seperti itu. Kita tidak akan pernah merasakan begitu beratnya mendidik anak sampai kalau terjadi seperti itu, walayatubillah. Ya. Saya bilang sama ustadz tersebut, Ustadz, kalau antum nggak punya data kayak gini, antum itu ngambang. Ya. Dan ini saya belum pernah mendapati seorang ustadz salafi membawakan data yang seperti itu, tidak mungkin. Kenapa? Kadang mereka berpikir, daripada mengambil data tersebut mending baca ini selesai. Tidak seperti itu. Ya. Nah, makanya dengan perkara di lapangan hal tersebut mereka akan bisa memberikan fatwa lebih bijak lagi. Tentu saja tidak mengalahkan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak memberikan ya catatan nyata dan konkret akan adanya perkara tersebut. Ya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya. Tasyabuh meliputi perbuatan seorang dengan motif atau alasan karena orang-orang kafir melakukannya. Akan tetapi ini jarang terjadi, termasuk juga di dalamnya orang yang meniru perbuatan orang lain karena tujuan tertentu. Bila mana asal perbuatan itu memang sengaja, dia menirunya dari orang lain. Intinya tasyabuh ini adalah perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Islam itu sudah lengkap, mencakup segala sesuatu. Ya. Tinggal kita mau mencarinya atau tidak.
Kalau kita mencarinya akan dapat, kalau tidak mencarinya tidak dapat. Ya, maka disitulah kecintaan kita terhadap Islam ini, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis selanjutnya, ya. Wa an Ibnu Abbasin qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajid tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bertutur, suatu hari aku dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Abdullah bin Abbas ini adalah orang istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Hai anak muda, ya ghulam." Ya ghulam, bukan ya fata. Ya ibn. Peliharalah perintah dan larangan Allah. Niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillaha yahfazka. Ya. Makanya sejauh apapun kita berada pada pandangan manusia, ya, maka tetap kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh itulah juga kita menjaga larangan dan menjaga perintah Allah. Nah, maksud daripada menjaga larangan itu tidak melakukannya, ya, tidak melakukan larangan tersebut. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita atau menjaga kita. Peliharalah perintah dan larangan Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta bantuan, maka mintalah bantuan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan berkata ini hasan sahih. Dan ternyata ada lanjutannya dari hadis tersebut. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'at al-aqlamu wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa seandainya saja semua umat berkumpul bersatu untuk memberikan sesuatu yang manfaat kepadamu, niscaya mereka itu tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Ya. Makanya kalau orang kalau sudah baik itu, kalau memang Allah takdirkan baik, walaupun di sekitarnya orang-orang buruk, dia tidak akan bergeming sama sekali. Ya. Atau sebaliknya, dan seandainya jika mereka pun berkumpul dengan tujuan membahayakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Walaupun dituabrak berkali-kali, jatuh berkali-kali, kalau belum mati ya belum mati. Ya. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini merupakan asas yang penting tentang muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga seluruh hak-hak Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan mempersaksikan keesaannya serta kelemahan semua makhluk dan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, wa an Sahl bin Sa'ad qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fima fi aydin nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan.
Dari Sahal bin Sa'ad dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang bila ku kerjakan niscaya aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya manusia mencintai dirimu. Hadis ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan zuhud. Juga menunjukkan bahwa zuhud merupakan sebab memperoleh kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, dan kecintaan manusia kepada hamba tersebut. Orang yang tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain dan bersikap zuhud terhadapnya, maka orang lain itu pun akan menyukai dan memuliakannya. Sebab jiwa manusia diciptakan dalam keadaan merasa keberatan atas orang yang menggantungkan berbagai keperluan kepada makhluk dan sangat menginginkan apa yang ada di tangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita zuhud di dunia. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Ini ada beberapa sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, kemudian hamba yang merasa cukup, yaitu qanaah, dan tersembunyi. Tersembunyi. Artinya banyak sekali amalan-amalan dia itu secara tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia. Jikalau dia khawatir akan timbul riya. Tapi jikalau dia sudah bisa menguasai hatinya, dan kemudian dia tidak khawatir dengan fitnah manusia, supaya bisa dicontoh oleh sebagian manusia, maka lakukan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi contoh baik kepada orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi segala hal yang diharamkan, tidak bergantung kepada manusia, mempergunakan seluruh waktunya untuk ibadah, menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, tidak menonjolkan dirinya kepada orang banyak. Karena dengan begitu dia terhindar dari berbagai bentuk kemaksiatan seperti pertengkaran, bantah-bantahan, ghibah, atau berpartisipasi di dalamnya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, silakan.